minim pengalaman soal PM, apalagi yang non IT. Yang IT kayak saya aja masih minim. Oh, udah, Bu. Masuk ke menti.com ya. Ketik kodenya 4847. Ini ketutupan nih. Jangan kalian ketik nama ya, jangan ketik nama ya, ketik sesuai pertanyaannya. Itu kodenya ya guys, 48473940. Pertanyaan pertama. Materi apa yang challenging di SPM? Challenging artinya sulit. Yang kamu ngerasa, gue tuh nggak ngerti ya, udah 10 kali gue baca, gue mau pahamin, tapi kok gue nggak paham-paham ya? Nah, apa tuh? Satu aja, nggak usah banyak-banyak. Kok Tuh, ngerasa Nurvita kayak ini? dibilang jangan tulis nama ya. Kok ini kayak pertanyaan jebakan ya? Kok jebakan? Kalau kita jawab, apakah nanti materi ini yang keluar di UAS? Kita lihat. Jawab ya Bunda, guys. Apa ya? Oh, ini. Rina Maulida, semoga lekas sembuh Rina Maulida, Syafakila. Yang challenging, yang sulit. Pokoknya kamu tuh, gue udah nanya sama orang, gue tonton videonya, tapi kok gue gak mudeng-mudeng ya, gitu. Baru 6 orang, 7 orang. Ternyata yang sulit challenging itu Nurvinta ya. Challenging untuk ditaklukkan sepertinya. Waduh. Tapi kayak kamu enggak deh, Mat. Kamu Apa itu dia naruh nama itu? Oh, Dandi kayaknya mulai ngincer nih. Dan Enggak, Bu. Aduh, baik, jangan, Bu. Baik-baik dan Jangan. Ada yang nulis semuanya, Bu. Ada yang nulis semuanya, Bu. Polos banget, Bu. Waduh. Ini Polos kamu banget, nih, Elizabeth. Kamu Bukan ya? saya, Bu. Bukan. Saya yang nulis BBBS, Bu. oh, saya tahu nih Bu nih, kalau yang jawab semuanya biasanya backgroundnya memang non IT. Siapa Lagi, coba? Ayo, ya. kamu kan Cenayang nih, Asdos. Siapa ya? Bisa Pak Imam, bisa Mbak Ibet, bisa Mbak Rina. Iya, Ahmad. Loh, saya ini loh menebak ya, bukan menuduh ya. Jangan dipersekusi Jangan dong. sebut-sebut nama, jangan sebut-sebut nama, bayar. Siapa tadi yang jawab aku ya? Kok namanya nggak muncul? Oh, Mbak Rina itu Bu. Enggak, Oh, bukan Rina. Bu, maksudnya. Maksudnya bukan dia Bu. Apa? Oh. Memberikan keberatan. Ada yang kasih icon minta maaf, Bu. Iya tuh. Minta maaf buat apa ya, Bu? Minta maaf Kayaknya semuanya udah. Nurvinta deh. Itu kayaknya Nurvinta tuh. Gak apa-apa Nurvinta, kamu challenging juga ternyata buat teman-teman kelas. Udah nih. Udah, cuma 19 orang. Tapi nggak banyak ya. Di kelas sebelah banyak loh. Tapi ya udahlah nggak apa-apa ya. Jawabannya sudah diwakili Bu. Ya. Bisa jadi kelas ini ada di kelas ini yang enggak ada di kelas lain, tapi ada di kelas lain tapi ada di kelas ini. Itu hari Rabu kemarin saya upload salah satu video dari kelas sebelah. Ya, itu bisa jadi ada di sini, enggak ada di sini, ada di mereka. Lihat aja videonya. Ya. Oke. Yang masih mau ketik silakan ya. Saya akan langsung bahas WBS. WBS susahnya di mana, guys? Ya, yang nulis WBS bertanggung jawab ya. Udah mau dijelasin nih. Saya. Susahnya di mana, Liz? Saya, Bu. Iya, di mana susahnya? Panggil Ibet aja, Bu. Ibet. Kenapa? Pas lagi Bukan mau Lizzy, coba, Lizzy. iya, Bu. Pada saat enggak. Saya lebih suka dipanggil Ibet, Bu. Lebih ear catching aja. Asik. Yes, Bet. Sebenarnya kalau bantuan timeline-nya, karena kan saya basicnya bukan orang IT, Bu. Jadi agak pas lagi kemarin coba-cobain, kok ini malah jadi bingung cara pakainya. Pengen belajar sama Ahmad sih, Bu, sebenarnya nanti sebelum UAS rencananya. Cuma kan karena ini pertanyaannya Ibu tentang materi apa yang challenging, ya saya jujur aja WBS, Bu. Karena nggak pernah pakai. Ya nggak apa-apa, bagus, jujur. Jujur itu bagus. Tuh, Mudah-mudahan nanti setelah kuliah ini ada yang bisa mengajarkan saya penggunaan WBS. Ayo. Gas.
Amat lah. Astos. Ntar Berarti digaji pakai AdSense dari Burian. ini berarti kamu lebih ke penyusunan WBS-nya atau lebih ke tools-nya nih yang sulitnya? Lebih kayak ke tools penggunaan Project Libre-nya sih, Bu. Karena nggak pernah pakai. Oke. Ada yang bisa bantu jawab, bantu feedback sebelum saya feedback ke Ibet? Ibu dulu aja, Bu. Saya Iya. melengkapi. Saya ngelempar ke kalian, kamu lempar balik ke saya. Dasar ini anak. Nggak boleh melangkahi dosen. Sudah jadi apa ya? Tertanam di pikiran mahasiswa. Oh, saya nggak boleh melangkahi Asdos. Coba, boleh Asdos Bu, berkomentar. kebalik, Bu, kebalik. Nggak ada yang mau nih. Ini saya catat loh, bisa nambah-nambah nilai loh. Kalau ada yang jawab bener loh. Oke. Oke, boleh. Asik nih. Iya, digituin langsung. Oh, iya, Ya, Bu. so. Jadi mau dari mana dulu nih, Bet? Jangan panjang-panjang jawabannya. 3 menit cukup. Oh, 3 menit. Gimana Nggak caranya usah. supaya bisa tune in, menguasai si Libre ini gitu ya, Bet ya. Pokoknya kurang lebih ya. Betul, Oh, betul, oke. Bu. Karena kan istilah kata kita benar-benar kayak saya, Rina, Pak Imam itu kan bukan orang yang basicnya pengguna bikin timeline segala macam. Nah, makanya kita mau belajar cara bikin kayak pakai Libre-nya kayak gimana, penentuan timeline-nya kayak apa, terus nanti masukin ke keuangannya gimana. Karena yang kemarin TK pun agak jadi ya bingung gitu. Lebih paham project charter daripada penggunaan si Libre-nya. Tunggu sebentar. Kalau udah project charter berarti harusnya sudah bisa input ini dong, cost segala macam. Bukan. Ya dong. Kalau enggak, maksudnya yang kemarin kan udah ada tuh, udah dikasih materinya kayak kira-kira biayanya segini. Ya teorinya tahu, cuma cara praktek masukin ke Libre-nya kayak apa? Cara praktek masukin ke Libre-nya secara jadwal berarti ya, jadwal dulu ya. Kalau masukin secara jadwal cukup masuk ke menu yang time apa ya, bikin sebutannya Gantt ya, menu Gantt-nya. Nanti di kirinya itu kan yang akan ngedaftar tasnya ya. Nah, itu ditulis dulu aja semua. Nanti baru tuh yang apa? Mainan inden. Inden itu gunanya kan untuk menyatakan kalau tas yang kita inden majukan apa indentasi ke kanan itu berarti subtas dari tas yang ada di atasnya. Jadi misalnya kayak requirement itu di bawahnya ada apa analisis sistem berjalan, studi flow segala macam. Itu kalau diindentasikan ke kanan berarti kan si apa studi flow sama analisis sistem berjalan menjadi bagian dari requirement. Nah, kalau yang sebenarnya tuh cara pakainya yang kanan itu mending diabaikan dulu. Jadi semua ditulis di kiri dulu. List tasnya dimasukin sama harinya. Kalau aku sih biasa begitu ya. Masukin nama tasnya dulu, atur siapa subtas, siapa tas utamanya, terus tentuin hari-harinya, baru gerakin si Gantt chart yang ada di kanannya. Si Gantt chart yang ada di kanannya ini kan tujuannya untuk ngasih tahu kayak ini tasnya dari sebenarnya memudahkan aja. Kayak dimulai dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, dari jam berapa sampai jam berapa. Jamnya itu juga nggak terlalu dipakai kalau di apa sebelah kanan ya, malah kepakainya di sebelah kiri. Nah, yang aku pelajarin itu dari kanannya itu bagian terpentingnya cuma menentukan jatuhnya apa ya? Ketergantungan apa yang sempat Ibu Rian jelaskan itu. Jadi ada beberapa tas yang Predecessor. Ya, predecessor sama apa ya lawannya Bu? Saya lupa juga. Jadi ada tas yang Asesor. Oh ya, Asesor. itu Asesor penilai. iya makanya. Saya taunya ancestor. Turunan. Nah, jadi Leluhur. ya, berarti benar dong ya. Leluhur. Predecessor sama apa sih? Pokoknya itulah. Jadi ada tas yang ketergantungan harus memenuhi sebuah tas dulu. Jadi misalnya tas development tidak bisa berjalan sebelum tas analisis selesai.
Nah, itu cara ngaturnya. Kalau mau gampang, tarik aja subtasnya si analisis itu ke deretan yang gigannya itu ke tas yang setelahnya. Itu buat ngatur predecessor sama ancestornya, apalah itu. Ya, itulah. Oke, enough. Nah, Itu Ahmad ini udah salah satu udah dapat tipnya ya. Thank you Ahmad ya. Ini tadi yang saya ambil intisarinya, kerjakan yang kiri dulu, ya kan? Jangan yang kanan dulu. Ya, pertama benar. Salah satu tipsnya itu benar, Bet. Jadi kalau kamu susun dulu semua di kiri, habis itu baru tadi masuk ke timeline harinya ya. Ahmad juga tadi menekan harinya ya kan. Pokoknya yang kanan cuekin dulu deh gitu. Karena itu otomatis nanti ketika kita masukin timeline. Itu ya salah satu caranya. Itu sangat technical, yes. Ya, kita memang butuh praktek. Thank you Ahmad ya. Tapi kalau mau overall, yang pasti banyak latihan. Gimana Bu caranya latihan? Kamu cari study case. Kamu satu study case, kamu buat ininya WBS-nya, apa yang Ahmad bilang, kerjain kiri dulu, di breakdown dulu sampai bawah, ya, sampai berbaris-baris. Ada loh, sampai work dari 1 sampai 100 baris tuh ada loh. Sampai lebih dari 100 baris tuh ada loh. Nah, itu disusun dulu, terus susun harinya. Nah, coba banyak exercise di situ dulu dari study case yang ada. Kamu banyak kok study case, banyak banget. Kamu cari aja di internet, ya. Ada. Itu sebenarnya sih kalau pernah dengar ya exercise makes perfect ya. Pernah dengar nggak? pernah Bu. Nah, itu sih sebenarnya kuncinya. Tapi kalau udah itu masuk ke teknikalnya ya salah satunya yang Raden bilang saya setuju. Kelarin dulu yang sebelah kiri. Kerjain, terus nanti kalau kamu udah bikin semuanya ke bawah, itu kamu lambat laun akan recognize satu persatu menu-menunya tuh, yang di atas sama yang sebelah kanan. Kan ketika kamu mau, gue salah, gue mau nge-delete ini gimana caranya? Nah, itu kan lari tuh ke klik kanan atau ke atas gitu kan. Itu akan dari, pokoknya WBS-nya udah kelar, terus kamu mau nambah, mau ngurangin, mau timeline-nya mau dimundurin, diapain, itu dari situ aja. Dari barisan WBS itu ya kamu akan bisa mempelajari lambat laun semuanya ke cover gitu sama kamu. Karena dari WBS itu akan nyamber kemana-mana pastinya. Intinya kamu paham dulu yang kamu susun WBS itu benar apa enggak gitu. Itu dulu sih. Setuju saya. Ya, gitu sih Bet. Gimana Bet? Oke ya. Setuju kata Ibu sih, practice makes perfect sih. Jadi ya, makasih Bu, makasih Ahmad. Thank you. Nanti itu aja kamu sering-sering ketemu Ahmad aja praktis. Libre. Ya. Jelas Bu, tenang aja Bu. Soal bayaran nanti saya minta AdSense dari Ibu aja. Ada soalnya saya ngeliat ada muka saya di YouTube Ibu. Oh ya? Kamu yang judulnya apa ya? Ini ya yang pas topik-topiknya tuh yang masih Lupa, ada pokoknya. bercandaan di kelas Iya. kalau nggak salah Bu. Saya juga nggak ingat, soalnya banyak banget saya bikin Bercanda itu. di kelas, iya. Ya, Nggak ada bercanda-bercanda lah, enggak lah. Sama yang baru tuh yang kemarin yang tugas kelompok Bu. Lumayan Bu AdSense-nya buat bayar Ahmad Bu, ngajarin saya. Itu ini presentasi yang paling tidak niat. Ada masa bagian depan yang ngobrol-ngobrol basa-basinya dipakai juga. It's okay, Neme juga sudah berusaha mengumpulkan tim. Ayo. Ya, Ayo. inovasi. Benar nggak Bu? Setuju nggak Bu? Inovasi Setuju tidak boleh banget. diprotes. Betul. Setuju. Ya, sip. WBS yang pink, work breakdown Satya sama ya. Pert. Oh ya, WBS itu keluar. Ini kayaknya menu wajib dalam ISPM ya. Akan keluar ya guys. Jadi kalau kalian masih bingung, kalian masih ada waktu. Kalian mulai tanggal berapa sih? 9 ya? Nah, ini Bu, lucunya Bu, dimundurin Bu ke Rabu Bu. Hari 9 Rabu. ya? Saya juga baru ngeliat tanggalan 9 kan Hari Rabu ya? Rabu, Bu. Biasanya Senin loh. Iya, Dimundurin dari Rabu ke Rabu. Bu. Rabu Bu. Rabu Bu. kacau. Sampai Iya. Rabu depannya. Siapa yang ke kalender? Iya ya, kenapa nggak Senin ya? IT-nya lagi ketar-ketir Bu. Nah, berarti kalian ada waktu sepekan ya guys ya untuk memahami WBS. Karena ini akan keluar. Kalian mau pakai Libre, go ahead. Mau pakai MS Project, go ahead. Mau pakai clickup.com, go ahead.
Mau pakai monday.com silakan. Mau pakai Jira silakan. Mau pakai Asana silakan. Mau pakai Trello silakan. Pokoknya nanti yang keluar itu Gancat. Yang keluar itu WBS. WBS dengan WBS ada tersendiri, Gancat ada tersendiri soalnya ya. Jadi WBS keluar, Gancat keluar. Nah itu jadi ketika yang penting kalian mau bikin pakai software apapun itu nanti begitu di Gancatnya itu lengkap. Saya minta ada resource keluar resource-nya. Saya minta ada budget keluar budgetnya. Jangan sampai enggak ya. Karena mungkin saya nggak tahu nggak ngeh atau lupa atau nggak teliti baca soal. Jadi cuma WBS doang, cuma timeline doang sama Gancat. Resources-nya sama cost-nya itu nggak ada. Terus cost-nya itu per ini ya, per WBS ya, per detailnya itu ya diisi ya. Terus nanti dijelasin, ada narasinya, kenapa begitu, kenapa begini. Dan itu ada totalnya. Jangan suruh saya ngetotalin, karena suka ada yang lupa, kepalanya itu nggak ada. Ingat nggak waktu kita belajar Libre? Itu apa kepalanya? Kasih nama project. Jadi nanti timelinenya totalnya kelihatan, cost-nya kelihatan gitu loh. Kalau nggak ada kepalanya nggak kelihatan. Bisa, tapi mesti satu-satu kita hitung gitu. Itu kan ngapain ya kita pakai tools tapi kita ngitung manual lagi buat apa gitu. Kan gunanya tools itu kan otomatisasi kan? Iya enggak? Iya. Nah itu saya suka gemes lah jawaban kalian tuh enggak apa ya, kayak setengah-setengah gitu loh. Jadi ya kali lu suruh gua ngitung lagi gitu ya, males banget gitu kan. Ratusan mahasiswa harus saya pasti ngomongin TK3 kemarin ya Bu ya. Ada, makanya saya lagi ngoreksi. Lu kira gua kurang kerjaan, mesti ngitungin punya lo atu-atu ya. Bentar. Halo, Assalamualaikum. Bu, gua ngajar, Bu. Bu, gua ngajar, Bu. Bentar ya. Dosen sebelah. Kalian kenal kali ya Bu Dina ya? Wah, yang mana tuh Bu? Bu Dina Fitri ya? Dina Fitri. Oh, yang jadi model video klip itu bukan sih Bu? Bukan ya? Video klip apa? Bukan ya? Oh, yang biasa ngisi, kan ada beberapa dosen binus yang permanen suka ngisi bikin Oh video. ya betul. Ngomongin video klip. Ya, itu jadi kayak gitu ya. Jadi benar-benar jangan setengah-setengah kerjanya, benar lengkap sesuai permintaan ya. Oke? Fungsi dan tugas PM. Fungsi dan tugas PM apa yang sulit ya, guys? Nah, itu saya, Bu. Lebih Apa yang sulit? Ini sih, Bu, karena kita minim pengalaman soal PM, apalagi yang non IT. Yang IT kayak saya aja masih minim. Jadi kayak fungsi-fungsi PM kan itu kalau nggak salah ada 10 apa berapa. Yang salah satunya yang sering dibahas di modul itu yang controlling sama monitoring ya. Oh, oke. Nah, itu sebenarnya jawabannya cukup melogika aja kan ya Bu. Karena cukup kita latihannya tuh bermindset seperti seorang pemilik produk yang lagi ngawasin produknya dibangun. Cuma gimana caranya supaya insting kita lebih terasah lagi untuk tahu sebagai fungsi, nggak tahu ya kalau nanti yang keluar di UAS tuh apa. Tapi kalau yang saya sih berharapnya yang di modul aja yang sering dibahas itu kan controlling sama monitoring ya. Itu cukup challenging sih buat saya. Maksudnya bagaimana cara kita tahu controlling sama monitoring yang efektif. Karena kan biasanya jawaban seperti ini lebih mengacu ke best practice dibanding teori gitu. Kadang teori pun bisa salah. Gitu sih Bu. Ya, jadi memang sih benar ya based on jam terbang, pengalaman gitu ya. Karena kalau secara teorinya banyak. Yang harus pakai tools ini, kita harus senantiasa, kalau teori ya banyak kayak diceritakan ya. Kita bisa pakai tools ini, tapi tools itu tetap kita yang kontrol gitu loh. Kalau kita nggak input progresnya, gimana kita tahu mengontrol mereka, mengontrol tim kita gitu loh. Tetap kita juga yang mesti disiplin sih sebenarnya sebagai PM atau leader gitu. Karena mereka nggak akan aware, nggak akan peduli dengan timeline jadwal secara keseluruhan kalau bukan PM, kalau bukan leader. Mereka akan peduli sama timelinenya masing-masing. Developer akan peduli dengan timelinenya dia dan progresnya dia. Dan itu belum tentu juga, walaupun kita udah kasih deadline tanggal sekian, belum tentu dia akan benar-benar sampai waktunya kelar gitu. Wakil rektor siapa aja? Banyak. 3, siapa aja?
Sebentar guys. Prof Har, rektor. Iya, Prof Har kan rektor. Ini Wakil rektornya ini Pak Engkos, Pak Kun Pak Coro. Pak Kuncoro. Terus Pak Kun ini kalau ada tulisannya Prof Haryanto, iya, udah bukan. pasti ini. Itu sisa 2 pilihannya. Engkos. Yang kedua Oh sama nih Prof Tir, Profesor Tirta. yang keempat. Dia orang RTTO, orang riset. Michael Wijaya, Meliana. Enggak, ini Dr. Engkos, Pak Kun, Pak Prof Tirta, sama Mursitama nggak pernah dengar Bunda. Mursitama atau Hadi Puspato nggak pernah Itu dengar. kedua apa keempat? Keempat. Bu Mei juga rektor ya. Marek juga ya Bu Mei ya. Mana jawabannya? Tanya Bu Dina. Ah, Capture tanya Bu itu Dina. ya Bu Dina. Bu Dina lebih tahu. Bu Dina lebih tahu. Oke, sorry. Nanyain rektor, wakil rektor di BINUS. Nggak hafal semua saya. Jadi gitu, belum tentu misal kayak tadi ya balik ke developer gitu, belum tentu dia walaupun dia sendiri udah ada deadline ya, belum tentu dia bisa memenuhi deadline-nya itu. Artinya kan itu kontrol ya, monitoring ya. Nah itu memang kita sebagai PM atau leader kita memang kita sendiri harus punya karakter disiplin dan kita sendiri harus punya selain karakter disiplin, kita juga harus benar-benar keep on eye gitu loh, ya. Jadi tiap hari kalau dari pengalaman saya pribadi, saya akan ngecek jadwal tiap hari. Kita ada tools, ada gitu loh. Mau pakai apapun toolsnya, tetap kita harus ngecek. Kita pasang alarm kah, atau kita cek progres gitu. Nah itu kita seperti itu. Best practice, memang based on experience. Jadi kalau misal kesulitannya apa, fungsi dan tugas PM, kesulitannya adalah how you fight with your own self gitu loh. Sebagai PM ya, gimana kamu fight kepada diri kamu sendiri untuk bisa mengontrol tim dengan cara apa ya? Kalian harus disiplin. Kalau saya tiap pagi saya plototin ada meeting apa nih. Begitu saya buka lagi project A, B, C, D gitu kan. Maksudnya kan PM kan nggak pegang satu ya, banyak project. Saya bukain satu-satu. Oh ini sampai sini. Ntar saya bikin catatan. Atau enggak saya punya worksheet. Misal proyeknya besar, saya bikin worksheet. Benar-benar saya perintilin tuh kayak WBS. Saya perintilin si A, si B, si C, apa pekerjaannya. Terus progresnya setiap pekan, itu saya kasih ada tanggalnya ya. Misal week 1, week 2, itu saya taruh presentasi progresnya. Jadi kayak gitu. Terus saya bikin weekly meeting. Itu waktu awal-awal project, monthly meeting. Begitu pertengahan, weekly meeting. Begitu udah H-1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan go live, itu daily meeting. Udah daily meeting, udah tiap hari, bodo amat, udah kayak Scrum Master ya. Tapi kalau proyek besar ERP kan nggak harus kayak Scrum Master ya, harus tiap hari dudukin, tongkrongin gitu, enggak. Tapi ketika udah mau go live, itu saya tongkrongin tiap hari. Saya checklist terus tiap hari, progresnya gimana. Itu caranya monitoring and controlling. Dan salah satu kuncinya adalah komunikasi. Disiplin komunikasi ya. Ya kurang lebih kayak gitulah. Kalau misalnya tanya nanti di UAS keluar apa enggak, keluar enggak ya? Kamu mau keluar apa enggak? Yang boleh keluar Bu, tapi tolong dimudahkan. Kalau ini menilainya agak susah ya. Kalau misal saya keluarin soal fungsi dan tugas PM itu nggak susah sih. Cuman pernah dikeluarin ya, leadership itu, soal leadership. Saya nggak suka dengan jawabannya teman-teman mahasiswa. Kenapa? Karena ujung-ujungnya pada teori jawabannya. Jadi ngambil teori ini, teori itu gitu. Itu saya nggak suka. Jadi bukannya berdasarkan pengalaman, karena kan nggak semuanya PM atau bisnis analis atau nggak semuanya di IT dan nggak semuanya di project kan. Jadi kebanyakan mereka ngambil referensi dari googling. Nah itu saya nggak suka. Mau saya ya lu cari ke orang yang kerja di IT, yang kerja di proyek, lu tanyain ke, interview ke, bentar setengah jam doang, terus kamu record gitu kan, kamu catat, tuangin itu ke narasi UAS kalian kan bisa. Tapi ini enggak gitu loh. Kebanyakan mereka jawabannya teori dari googling, dan saya nggak suka itu karena UAS itu bukan teori. Di kelas saya UAS itu adalah study case, ya menganalisa ya kalian ya. Kalau jawaban teori-teori kayak gitu, udah deh, wassalam, saya coret. Ya, jadi
Nggak akan ada jawaban yang sama. Beneran. Kalau ada yang sama, mirip-mirip ya, bahasanya dibolak-balik, biasanya saya akan tegur, terus kalau saya sadis, saya kasih check mark. Ini fraud. Kalau udah fraud, kalian di DO. Itu udah pasti di DO. Dengan dengan prosedur. Jadi nanti ada prosedurnya. Sebelum di DO itu kalian akan dipanggil, di interview, ditanya, benar nggak melakukan ini, terus bukti-buktinya ada gitu loh. Ya itu dikasih lihat bukti-bukti ke kalian. Saya pasti dosen punya bukti-bukti karena kan jawaban kalian kan masuk ke kita, ke dosen. Nah itu hati-hati ya. Karena saya udah pernah nge-DO-in orang gara-gara itu gitu loh ya. Dan saya nggak mau. Saya cukup sekali lah bikin orang itu DO gitu ya. Saya nggak tahu 1 apa 2 ya akhirnya ya. Akhirnya yang nyontek di DO, yang kasih contekan juga di DO gitu loh ya. Jadi jangan sampai, saya nggak mau. Saya udah cukup sekali gitu buat pelajaran aja. Makanya sengaja juga ada pengalaman, jadi saya bisa cerita ke kalian jangan sampai kayak gitu loh ya. Itu kemarin saya lupa di kelas mana ada yang jawabannya mirip-mirip. Jadi dia ambil 1 nomor dari grup ini, 1 nomor mirip dengan grup ini. Saya tahu gitu loh. Saya sampai buka lagi. Nih, kok barusan gue ngeliat kayak ini mirip yang ini ya? Saya buka lagi yang grup sebelah. Tinggal digonta-ganti bahasanya, diutak-atik gitu. Itu kelihatan sama saya gitu loh. Karena kan saya membaca semua ya. Jadi saya inget ya. Jawaban ini karena saya sekali ngoreksi tuh 1 kelas dalam 1 waktu. Jadi ingat yang ini begini, yang ini begitu, mirip-mirip gitu, ketahuan gitu loh. Itu kemarin kalau saya mungkin emosi jiwa saya meledak, saya akan tegur orangnya, saya akan kasih 0 itu nilainya. Tapi saya lihat lagi, oh dia kreatif juga nih, saya pikir nih. Jadi ngambil 1 di sini, ngambil 1 di sana, mirip 1 di sini gitu. Janganlah guys ya, jangan. Kalau sama saya kelihatan, cuman kadang saya nggak mau berkomentar, ya lihat-lihat juga sih ya, seperti apa parahnya kasusnya gitu loh ya. Kadang waktu itu yang saya bikin itu jadi kasus dia di DO itu memang parah banget ya. Oke. Jangan kejadian di kelas ini ya. Oke, jadi gitu ya fungsi dan tugas PM ya. Kalau misal saya bilang keluar apa enggak, saya nggak suka ngeluarin lagi soal kayak gini. Oh enggak, berarti nggak bakal keluar ya Bu ya? Kelihatannya tidak. Oke, berarti nggak perlu ada pertanyaan lebih lanjut sih. Ya udah. Oke. PRT dia ini ya, timeline mencari cara yang tercepat dan terbaik ya. Itu memang kita nggak ngebahas ya. Itu lebih ke WBS aja sih. Itu WBS sebenarnya udah terwakilkan sih guys. Cuman PRT itu nyari yang ini aja sih, jalur-jalur yang tercepat, yang terbaik gitu. Expert yang mana? Emang nggak pernah dibahas. Oh nggak pernah, oke. Ntar kamu cek aja expert itu apa. Risiko proyek, keluar. Saya belum, jangan. Saya langsung aja saya Ini bilang Bu, keluar ya. ini Bu, sama yang ini Bu, resiko proyek ada yang kalau nggak salah saya tuh baru notice pas Mbak Ibet nanya apa waktu itu Bet ya, lupa. Risk indikator ya? Apa yang ada skor-skornya itu loh. Yang saya juga sempat tanya ke Ibu juga. Itu kan Oh, yang kemarin yang Ibu ya. lu nanya ke Bu Ria lewat chat. Ya kan lu juga nanya. Yang mana ya? Kayaknya aku Apa ingat sih? deh yang Saya nggak ingat. Ini Bu, yang apa menghitung apa ya kemarin? cara menghitung resiko, maksudnya Ini apa menghitungnya sebutannya? severe ini secara apa ya, antisipasinya lebih mudah apa gimana? Ya udah, ntar coba kita lihat di slide selanjutnya ya. Apakah ada yang notice itu? Apa ada yang mengetikkan? Nanti kita lihat di slide selanjutnya ya. Risiko proyek itu sesuatu yang setiap proyek ada risiko. Kalian harus notice, aware, apa sih kira-kira risiko yang bakal muncul di proyek gua dari awal sampai dia berjalan sampai dia selesai. Itu ada ya guys, itu pasti ada. Kalian mau makan aja ada risiko. Entah risiko tersedak, ya kan? Entah risiko kepedesan atau apa, ya kan? Itu kan risiko ya. Entah kalian habis itu kalian diare, ya karena kepedesan, itu kan risiko. Ya, itu di proyek juga kayak gitu, pikirkan. Ya, itu nanti gimana cara ininya itu di soal itu akan jelas. Kalian harus merujuk kemana. Ya, tapi nanti kalau kalian ingat di slide berikutnya kalian bisa ketik. Semuanya Bu, saya nggak mau ngebahas kalau jawabannya semuanya Bu. Semua Bu, waduh. MOV kalian udah paham. Sebagian tim menjawab MOV itu udah benar ya. Tapi ada yang sebagian yang ngasal singkat-singkat, saya sebel banget ngoreksinya yang kayak gitu ya.
Pokoknya saya nggak suka sesuatu pekerjaan yang setengah hati. Jadi kalau misalnya saya ngeliat MOV itu kan panjang kali lebar ya jawabannya ya. Ada yang apa sih secara nanti saya juga lupa ya. Nanti ada penilaian better, faster gitu kan. Terus sebelumnya ada apa? Terus udah gitu time frame-nya, terus setelah MOV akan apa metriknya gitu kan, metrik timingnya, metrik ininya, keberhasilan segala macam. Kan banyak ya komponennya MOV ya. Nah, saya mau kalian tuh kayak gitu loh. Jadi kalian nanti suatu saat mau memutuskan ini dijadiin proyek apa enggak ya, itu kalian bisa melakukan MOV gitu loh. Jadi nggak hanya sekedar kalian belajar, tapi nanti suatu saat kalian bekerja dan ketemu perihal kayak gini, kalian seenggaknya ada pemahaman walau sedikit gitu. Jadi karena nanti bisa kebet-kebet lagi. Sebenarnya di YouTube saya itu ada penjelasan MOV. Kalau kalian ikutin situ, itu lengkap kayak gitu. Itu oke loh, bagus nilainya. Ya, nah itu saya bikin video YouTube itu saya benar-benar plak-plak itu ngambil dari lecture notes, ya, dari buku referensi. Cuman saya jadiin itu dia berbentuk audiovisual aja gitu. Ya, karena kan sebagian orang bisa belajar dari baca, sebagian orang bisa belajar dari video, ya, dari visual gitu kan, audio. Jadi ya banyak channel lah. Itu dikebet aja ya, MOV. Jangan ngasal ya, saya nggak suka ya. Business case, ya itu business case kan part of MOV ya. Jadi mungkin nanti ada yang keluar MOV, ada yang keluar business case, beda-beda. Ada yang satu paket gitu kan ya. Macam-macam tergantung kalian dapatnya mana ya, itu tergantung nasib kalian ya. Tapi intinya jangan setengah-setengah, jawabannya jangan singkat-singkat, saya nggak suka. Kalau singkat tuh kalian pahami dari mana gitu loh ya. Ada banyak Bu, aduh saya juga nggak bisa kasih feedback. Semua Bu saya nggak bisa kasih feedback. Udah semua ya. Oh, Nurvinta KM, ini Nurvinta KM challenging-nya di mana nih guys? Ada yang bisa jawab nggak? Maaf Bu, salah tulis. Atau kamu, ya benar kata Dandi atau kata Ahmad tadi, kamu sulit ditaklukkan ya? Kesulitannya itu ya, sulit menaklukkan kamu, Nur. Nggak boleh Bu, udah punya calon. Kok apa sih kamu yang nggak tahu? Itu Ahmad di Nebak kelas loh ini. Bu, nebak loh Bu, saya iseng ngejeplak itu. Surprise saya, jangan-jangan kamu bisa ngebaca saya juga nih. Ngeri juga nih sama kamu nih, Mat. Enggak Bu, itu saya salah jeplak Bu. Nur, emang benar kamu udah punya calon, Nur? Waduh, kata siapa Bu? Loh bener sih Susan. Kata Ahmad tadi. Enggak Bu. Enggak, Mat. Dan ada Oke, Slot harapan masih 3, Mat. Ada harapan Dan. Gue keluarin Slot masih 3, Mat. Slot masih 3, dari Ini mana? dikeluarin nggak nih? Kenapa, Le? Ada Bu di chat di grup Bu. Sebentar, saya belum baca chat. Enggak Bu, di grup saya sama Enggak, saya tidak terima chat di grup. Saya tidak terima chat, bodo amat. Saya baca yang di Menti. Jadi mohon maaf, saya nggak bacain. Ini Bu, apa namanya yang tadi itu, ini raise priority number, tapi itu belakangan aja lah ya. Itu nanti kalian bisa masukkan, coba kalian masukkan di slide berikutnya, nanti akan kita bahas. Jangan di chat ya, oke? Oke Bu, ini Bu sebelum tuker yang keluar MOV, mau nanya MOV. MOV itu kan kalau nggak salah ada indikator pengukuran apa kesuksesan project ya dari apa MOV yang sudah didefinisikan. Nah, pengukuran itu yang kayak misalnya indikator A itu target pengukurannya fase 1 berapa lama, fase 2 berapa lama, fase 3 berapa lama. Metriknya. Metrik ya sebutannya itu. Itu apakah harus sama timelinenya dengan dimonitoring atau tidak? Karena kan kalau dilihat MOV itu kan kalau bikin project suka ada fase monitoring yang kalau saya perhatiin saya pun juga sering masih asal nge-put jadwal yang metrik tapi beda sama monitoring. Idealnya itu harus sama apa enggak Bu? Karena kalau saya tangkap ya hal yang kita lakukan sama monitoring itu adalah untuk achieve targetnya si MOV, metriknya si MOV. Benar nggak ya? Ahmad, saya keputus tadi. Waduh, KG Bunsin. Ada 2 dong, bener dong. Halo. Ada Sebentar. 2 burian. Hah? Kok ada 2 sih?
Iya Bu, yang satu pakai nama Rian L, yang satu pakai Binus Online. Loh. Kok bisa? Eh, Enggak saya barusan putus. Saya jadi nggak dengar kamu. Oke. Tadi ngomong apa? Sorry. Pertanyaannya begini Bu, metrik itu kan bersifat sesuatu yang kita monitoring ya. Kalau dilihat dari bahasannya. Kemudian selama pembangunan proyek itu juga ada namanya fase monitoring kan. Apakah timeline di monitoring itu sama dengan timeline yang harus kita put ketika pengukuran metrik? Jadi misalnya monitoring kita 30 hari, berarti metriknya itu tidak boleh lebih dari 30 hari. Kalaupun ada metrik yang didefinisikan, berarti timeline-nya tidak boleh lebih dari 30 hari. Benar nggak? Oke, jadi gini, ada dua hal. Metrik yang diomongin di MOV itu bukan metrik selama monitoring, tapi metrik setelah MOV selesai itu akan mencapai berapa banyak, berapa persen, berapa apalah satuannya terserah setelah selesai project. Nah, tapi kalau kamu mau menghubungkan ke timeline, itu udah pasti harus inline. Jadi kalau misal dalam WBS, misal fase mana, step mana itu harus 30 hari, ya itu memang harus sesuai, harus. Namanya juga project ya. Project itu kan diawasi, dimonitoring, dikontrol. Makanya ada namanya bahasa pengawasan, pemonitoran, itu untuk memonitor yang kalau kita udah sepakati 30 hari, ya jangan melenceng gitu loh. Nah, kalau misalnya melenceng, berarti kan ada something. Something itu apa? Apakah resiko, apakah itu kan suatu hal yang di luar kapasitas, di luar rencana kita. Nah, itulah yang harus dimonitoring. Kalau bisa jangan sampai melebihi itu. Nah, itu kan kita sebagai leader PM harus mengindikasikan. Kita udah kelihatan nih ya, misal 30 hari, tapi ternyata udah hari ke-15, progresnya baru 10%. Nah, itu kan kita udah harus sigap ya, wanti-wanti ya, harus ngecek ya. Cek and recheck, balik lagi ke belakang, tarik benang merah apa nih, apa yang salah. Kita hubungkan yang sebelumnya ini, kenapa dia harus kan hari ke-15 itu harus 50% dong logikanya, tapi ini kenapa baru 10%? Itu harus kita cari tahu supaya kita bisa speed up dan tetap memenuhi yang 30 hari itu. Kalau misalnya enggak, berarti kita harus mitigasi. Nah, kira-kira nih katanya bakal delay nih. Nah, itu kenapa dan gimana mitigasinya? Nah, itu hubungannya nanti ke resiko. Bukan lebih ke resiko kalau MOV hanya sebagai monitoring. Kita jadi begitu pas monitoring controlling kita lihat ada di mana posisinya, statusnya, progresnya, kita lihat lagi dengan MOV yang kita udah ada di awal itu sesuai apa enggak. Kalau enggak ya kita harus cari cara supaya itu kita kembalikan ke track on track gitu loh. Tapi kalau misal ngomongin MOV yang metrik tadi itu beda. Itu sesuatu yang beda. Ya, itu metrik yang seperti apa? Itu metrik pencapaian setelah dia deploy atau apa gitu kalau nggak salah. Nah, itu beda lagi sih. Nah, coba kamu ke bed lagi deh. Kamu ke bed lagi deh itu. Jadi beda ya. Berarti metrik itu sesuatu yang harusnya dipantau setelah di luar proyeknya selesai ya, Bu? Kalau MOV itu sebenarnya proyek selesai, tapi itu kan dia seperti estimasi supaya supaya bisa approve dan ada proyek. Ini kita harus kayak ada visionary-nya juga gitu. Ini kita akan dapat sekian loh, kalau kita setelah launching kita akan dapat sekian, bisa pelanggan ya, kenaikan 30% atau penambahan 1.000 subscriber dalam waktu 3 bulan misalkan gitu. Itu kita harus ada hitung-hitungannya. Makanya di MOV itu kan business case itu hitung-hitungan kayak itu dimasukin ke MOV supaya si investor atau sponsor tuh, oh bener ya begitu ya, dasar lu apa, hitungan lu bagaimana, gue perlu tahu kalau memang itu benar. Itu banyak komponennya pasti ya. Kenapa bisa dalam 3 bulan setelah launching itu dapat 30% peningkatan, itu pasti ada dasarnya, ada hitungan, pasti ada risetnya. Nah, itu yang semua dimasukin ke dalam MOV, ke business case. I see. Paham. Ya. Menjawab, gitu ya. Menjawab. Oke, sip. Good kalau udah clear. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Yang tadi yang di chatting kalian bisa tuang di slide berikutnya ya, karena saya nggak mau ngebahas selain yang di sini, kecuali omongan yang di luar ini oke lah, kita bahas lah.